wabarakatuh. A'udzu billahi samii'ul 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim mu'adzim ala sayyidina wa nabina wa habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin ahli aradina wa samawat adada khalqih wa ridha nafsih wa jinata arsyih wa midada kalimatih kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrikal ghafilun wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama kita banyak-banyak memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat taufik hidayahnya barakahnya kepada kita sekalian. Sampai detik saat ini kita masih diberikan panjang umur dalam keadaan taat kepada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan keberuntungan yang diberikan kepada kita ini semakin baik amal-amal ibadat kita, agar segala cita-cita kita baik urusan agama, dunia, akhirat akan sampai kepada tujuannya yang puncaknya adalah mendapatkan ridhanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ilmu bagian dari satu yang sangat penting dalam hidup ini sebagai imam kita. Amal adalah makmuman. Kalau kita mau berjalan hidup ini harus memakai dasar pedoman ilmu yang sudah tertulis di dalam kitabullah Al-Quran dan hadis. Kalau memegang dua perkara ini maka selamat dunia akhirat. Satu ayat yang dipahami oleh kita lebih dicintai Allah daripada dua alam semesta ini. Ini satu ayat, belum dua ayat. Karena musibah bagi orang-orang yang di dalam hidupnya yang terus-menerus dalam kebodohan. Karena menghilangkan kebodohan itu dengan catatan kita harus menuntut ilmu dengan belajar. Maka di sini kita membicarakan siang hari ini tentang berita gembira bagi orang-orang yang mendapatkan satu karunia atau disebut nafahat. Dalam firman Allah wa qaluhu ta'ala fi kitabil karim wa hasuna ulaika rafiqa. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 69. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Jadi kalau orang sudah mendapatkan kalimat wahasuna itu kebaikan. Kalau Allah Ta'ala berbicara engkau mendapatkan kebaikan, satupun manusia makhluk apapun tidak akan sanggup merubahnya. Innallaha balighu amri qad ja'ala li kulli syai'in qadra. Sesungguhnya apa yang disampaikan dengan segala sesuatu ini yang sudah diputuskan, yang sudah ditetapkan,
dan tidak akan mampu manusia merubahnya, dan tidak ada satu bahasa dalam arti kebetulan, tidak ada. Jadi kalau kita bisa datang di tempat ini dan bisa mendengarkan satu kalimat-kalimat mujizat dari Allah Ta'ala, itu bukan kebetulan, ini rahmat. Kalau hatinya betul-betul terbuka dapat hidayah dari Allah, keinginan dari seorang hamba tadi untuk mendekat kepada Allah, ini harus kita ketahui, membutuhkan waktu. Dengan riyadhah, melatih diri terus menerus, dan jangan sampai datang kebosanan dan kejenuhan atau terpedaya dengan segala sesuatu yang membuat kita dalam kelalaian. Ini melatih. Kemudian setelah melatih, kita muhasabah, menghitung amal. Allah perintahkan kita, wahai hambaku, hitunglah amalmu sebelum datang nanti hari perhitungan yang sangat berat. Engkau dalam kerugian. Maka jelas manusia ini dalam kerugian, itu sudah diputuskan dan bersumpah Allah Ta'ala, sesungguhnya manusia ini kujadikan, kuciptakan ini dalam kerugian, menuju rugi. Ini sumpah Allah. Jadi kalimat inna allaha inna Allah bersumpah. Kalau sudah keputusan yang demikian, maka kita harus meneliti. Ibarat orang berniaga atau buka kedai, kalau diketahui satu hari rugi, kira-kira mau dibuka terus nggak kedainya? Bahkan 1 tahun terus kedai itu dikasih modal habis, kasih modal habis. Kira-kira orang pandai atau orang yang bodoh udah tahu rugi dibuka? Begitu pula hidup kita. Apakah diri kita ini sudah mempunyai keuntungan dalam kebaikan? Ada keuntungan, atau satu hari ini kita mengalami kerugian? Pernah kita menghitung amal itu? Kira-kira apakah cukup dengan sholat 5 waktu yang dalam kelalaian ini? Yang sudah sholat saja dalam kelalaian, apalagi yang meninggalkan sholat. Iya kan? Kelalaian di dalam sholat sudah neraka wel tempatnya. Ini sudah sholat diancam neraka. Bagaimana yang tidak sholat? Mereka teman sebaik-baiknya, dalam arti teman sebaik-baiknya adalah lingkungan kita, kelompok kita, golongan kita, adalah yang sama-sama memuji kepada Allah. Pagi, petang, siang hari, malam hari, bertasbihlah kamu kepada Allah. Ini orang baik. Kalau sudah tidak bertasbih, tidak berzikir lagi, dengan kesibukan yang melalaikan ini, dinyatakan oleh Nabi SAW, dia sudah keluar dari iman. Ini orang yang tidak berzikir. Perintah Allah mulai pagi bertasbih, siang hari bertahmid, malam hari bertahlil, mau tidur mengingat lagi,
Di dalam kurun waktu 24 jam Allah perintahkan kita untuk berzikir. Sambil berjalan, sambil duduk, sambil makan, sambil rebah. Ini kita berzikir kepada Allah. Sambil ngantuk, bisa. Ngantuk, astagfirullah, bisa. Di kitab ini diterangkan masalah ini awalnya sampai dibuat satu doa Allah masyhur fi jumlatin nabiyyin wasiddiqin wa syuhada wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya Allah, kumpulkan kami, gembirakan kami dengan nabi-nabimu, dengan orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang siddiq, dan termasuk teman yang baik. Kita dikumpulkan nanti bersama Nabi. Man akhab al-mar'u man akhab. Kita akan dikumpulkan apa yang kita cintai. Kalau kita cinta kepada baginda Nabi Syafi' Mustafa Muhammad Rasulullah SAW, berarti kita nanti masuk surga bersamanya. Kalau kita suka berzikir, ada yang mengatakan, guru bagaimana kalau kita ini kepingin saya mati dalam keadaan suci, tapi sembahyangnya cuma 2 waktu, ya nggak bisa. Saya ingin mati dalam keadaan zikir tapi nggak pernah zikir. Saya ingin mati pada saat saya baca Al-Quran tapi nggak pernah baca Al-Quran. Saya ingin mati dalam keadaan puasa tapi nggak pernah puasa. Bisa tidak? Menahaba syai'an asra min dzikrihi. Siapa saja yang mereka yang mencintai sesuatu itu disebut terus menerus. Kita senang seseorang, kita selalu mengingatnya, namanya ingat, rumahnya ingat, wajahnya ingat, terus mengalir di dalam hati kita. Begitu kalau kita cinta kepada baginda Nabi SAW, membayangkan bagaimana Rasulullah, lidahnya baca terus sallallahu alaihi Muhammad. Dia kan, kalau dia suka nyanyi ya nyanyi terus. Kalau suka qasidah hampir sama nyanyinya. Qasidah juga nyanyi, orang penyanyi juga menyanyi. Tapi untuk siapa? Kalau qasidah untuk Allah, untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, sedangkan untuk nyanyi tadi hanya kesenangan. Ini beda. Maka kalau kita bisa letakkan, kalau diambil pengertian tentang ilmu, di sini kita ungkapkan barang siapa manusia yang tidak mencapai tingkat ilmu ini, maka dia tidak bisa dikatakan orang alim secara keseluruhan hakikatnya. Walaupun dia telah hafal 1 juta kitab, kalau perlu 1 kapal kitab, karena tidak mencapai derajat ruhani. Contoh orang salat, Allahu Akbar, ingat apa? Enggak, saya tanya jujur, ingat apa? Apa yang diinginkan, apa yang dicita-citakan itu muncul akses daripada sholat. Ya. Jadi kalau kita semakin kita sibuk mengurusi satu pekerjaan dalam kehidupan ini, itu dengan sendirinya akan membuat kekacauan di dalam ibadah kita. Dosa dohir kita cuci dengan sholat, ya. Dosa batin kita cuci dengan dzikir Allah.
Dosa makanan yang masuk perut kita cuci dengan puasa. Setiap apapun kotorannya pasti ada pencucinya. Mencuci dosa seluruh dohir dan batin, maka bertobat dengan istighfar 100 kali. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan yang kita baca tadi di Maulid kan ada Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira lakallahu ma qaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqim. Dalam surat Al-Fatih. Inna berarti kembali inna itu bersumpah. Inna itu dalam kata-kata sungguh-sungguh, berarti tidak ada permainan. Kalau Allah sudah berbicara kalamnya, tidak ada bisa ditarik dan tidak ada perbaikan. Kalau kita memutuskan sesuatu masih ada pertimbangan, bisa diperbaiki, bisa diralat. Tapi kalau Allah Ta'ala sudah berbicara kalamnya dan Al-Quran, tidak ada ralat. Sempurna disempurnakan. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah membuka lakallah Allah Ta'ala dengan jelas terang. Jadi perkara apapun Allah Ta'ala ini menerangkan dengan terang dan jelas. Dan kita yang beriman ini meyakini, kita meyakini benar Quran itu kitab kita. Kita beriman kepada Al-Quran dan Al-Quran kepada kita. Liyaghfira lakallahu ma qaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Siapa yang dimaksudkan? Jadi disifatkan itu adalah untuk Nabi kita Muhammad SAW. Nabi dijadikan oleh Allah Ta'ala sudah sempurna, yang disempurnakan, yang tidak pernah punya dosa. Ini Al-Quran. Liyaghfira lakallahu ma qaddama min dzambika wa ta'akhkhar. Kami ampunkan dosanya dari awal sampai akhir Nabi kita Muhammad SAW. Dan kami tetapkan kepadanya nikmat-nikmat. Jadi selalu mengalir nikmat. Dia kalau qaddama min dzambika wa ta'akhkhar, dengan segala dosa-dosanya tidak ada. Sekarang kita bertanya, kalau nama kita ditulis ada si fulan, kamu nggak punya dosa sampai awal dan akhir, pasti kita nggak mau sembahyang, iya kan? Karena nggak punya dosa. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam begitu mendengar namanya disebut seperti itu, maka beliau membaca istighfar 100 kali setiap hari. Bukan aneh. Orang sudah dapat pengampunan dosa, dapat nikmat dari Allah, dapat jalan yang lurus dari Allah. Kira-kira kok tambah istighfar? Kita bertanya, kalau kita berbuat dosa baru istighfar. Ya, ini tiru akhlak Nabi Muhammad SAW. Bahkan sampai tengah malam bangun, ada anak Abdan Maskura. Sampai Siti Aisyah tanya, ya Rasulullah, engkau kan sudah diampuni dosamu. Dari awal sampai akhir kok mau sembahyang malam? Kok bangkit lagi sholat dan menangis?
Jelas namamu sudah diampuni, tambah menangis. Kami ibadat ini tanda bersyukur kepada Allah. Jadi tahajudnya Nabi untuk bersyukur, kalau kita untuk berhajat. Itu beda ya. Nah, dengan demikian untuk menentukan apakah ilmu yang sebenarnya yang kita anggap ilmu yang mana? Ilmu muamalah, pengetahuan umum, atau disebut ilmu dunia. Jadi dokter itu disebut ulama juga ya. Jadi orang yang memiliki pengetahuan itu ulama. Orang yang mengetahui ilmu, baik dia mengajar sekolah umum ya, dia mendapatkan satu jabatan kerajaan ilmu, disebut ulama muamalah. Dokter ulama. Yang kedua ulama usyuk. Ulama usyuk ini ulama jahat. Dia mau mengajar kalau ada upah dan ditentukan. Kalau sudah ulama itu namanya ulama muamalah, pengetahuan. Seperti kalau kita dokter kan harus bayar. Kalau kita sekolah di universitas kita harus bayar. Tapi kalau usul lebih jahat lagi. Dia kumpulkan manusia, dia kumpulkan semua majelis, tujuannya untuk memperkaya dirinya. Bahkan semuanya di dalam jaringannya. Dan masuk dalam kelompok-kelompok yang di atas, nggak mau lagi sama orang bawah. Jadi main atas, dari menteri, datuk, sampai ke jenderalnya, sampai ke presiden. Dia tidak akan mau turun ke bawah. Itu ulama usyuk namanya. Dan ingin mendapatkan kepopuleran, keterkenalannya, yaitu masuk televisi, media. Itu ulama usyuk. Kenapa saya katakan ulama usyuk? Banyak yang salah yang disampaikan. Kalau yang benar, ya benar. Tapi yang kebanyakan itu terpeleset di dalam ucapan. Satu majelis jamaahnya pada di forum televisi bertanya, saya mau tanya apakah ada yang namanya Habib itu? Yang saya lihat orang Habib tidak ada, yang ada orang Arab. Jadi Ustaz jawabannya orang Arab yang ada, bukan Habib, nggak ada. Katakan Sayyidina Ali bukan dari keturunan Nabi, tapi Siti Fatimah kan putri Nabi. Kemudian mempunyai anak. Ya. Yang laki ini bukan keturunan Nabi, tapi istrinya dari putri Nabi. Keluar putra putrinya, yaitu anaknya Sayyidina Hasan Husain. Sayyidina Hasan Husain ini termasuk cucunya Nabi apa enggak? Loh, tadi kan lakinya bukan dari golongan Nabi. Tapi Sayyidina Hasan Husain ini kalau memanggil Rasulullah apa? Kakek. Kalau Rasulullah memanggil sama Hasan Husain apa?
Bagaimana seorang panutan pemimpin tadi menerangkan bahwa tidak ada cucunya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini ulama usul. Yang ketiga, ulama akhirat. Ciri-cirinya bisa kamu dapatkan dan kamu paham. Pertama, kamu melihat sedikit makannya. Yang kedua, sedikit tidurnya. Yang ketiga, banyak berjuangnya. Itu ulama akhirat. Jadi kalau kamu lihat ulama itu, kita menentukan untuk menjadi muridnya atau kita memutuskan untuk mengikutinya, kamu harus mengetahui 2 hari 2 malam. Jadi kalau kamu ikut sama ulama itu 2 hari 2 malam, agar tahu status dan predikatnya. Apakah betul itu amanat Rasul yang membawa amanat Rasul atau membawa amanat setan? Benar dua. Kalau kamu ketahui jam 9 sudah tidur, makannya banyak, minta uangnya banyak, ya. Cepat-cepat kamu lari, lebih baik kamu selamatkan dirimu sendiri. Sudah. Kemudian makan sorban atau makan sumbangan dolar, ringgit, ya. Sudah cepat-cepat menjauh. Karena kalau kamu tidak menjauh, maka kamu menyetujui atas kebohongan dan kemungkaran. Berarti kita masuk golongan orang-orang yang dapat adab bersama guru itu. Itu contoh satu kereta. Kalau yang nyetir kereta tadi nabrak masuk jurang, yang ikut dalam kereta masuk nggak? Masuk juga. Nah, itu ciri khasnya. Jadi ilmu tadi bukan di lidahnya, tapi ilmu itu dalam pengamalannya. Jadi bukan dalam lidahnya, tetapi pengamalannya yang demikian itu. Maka kita membagi di sini letakkan contoh ilmu itu, perumpamaannya diibaratkan seperti pohon nyur kelapa tadi. Jadi kalau orang berilmu tadi ini seperti pohon kelapa. Semua apa yang ada di pohon kelapa itu bermanfaat. Daunnya untuk ketupat, lidinya untuk membersih, pohonnya bisa untuk tiang rumah atau jembatan, buahnya, kulitnya itu untuk minyak, dibakar bisa untuk fungsi manusia, kelapanya bisa untuk makanan. Bahkan dari sisa perasannya dari kelapa tadi itu untuk makanan babi juga. Semua berfungsi. Airnya untuk menghilangkan racun di dalam tubuh kita. Semua. Ibarat itu ilmu. Jadi ilmu kalau diamalkan sejauh mana kegunaannya, sekecil apapun penggunaannya, Allah meletakkan itu kemuliaan. Sekarang kita baca Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif dari guru kita. Kasih baca kamu subuh 129. Dengan membaca sendiri yang kita tidak tahu, membaca 500 misalnya, tapi kita tidak tahu penggunaan. Segala sesuatu yang tidak bisa menggunakannya berarti bukan tempatnya. Maka dapat keterangan informasi tadi itulah kita menggunakannya yang disebut ilmu. Ada aturan mainnya. Kalau baca 100
129 kita baca. Untuk apa guru? Untuk rezeki. Untuk apa lagi guru? Supaya murah Allah kepada kita. Untuk apa lagi ya Allah? Guru untuk apa lagi? Untuk kelembutan hati kita, agar kita peka dan sensitif terhadap ketuhanan. Di 129. Maka keutamaan-keutamaan di dalam pengamalannya sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan manusia. Sapu kalau ada butuhnya kita bersih-bersih pakai apa? Membersih dari lidi. Kalau kita keracunan sedikit obat, ambil air degannya, air kelapanya. Ada fungsi. Bahkan kulit batok dari apa namanya, dari kelapa ini sekarang lagi diekspor untuk lantai, khususnya di depan, dan harganya lebih mahal dari lantai. Dari lantai ini, lantai dari mana itu lebih mahal dari kulit kelapa, dari kayu itu, kemudian dipres, kemudian dipoles. Besar-besar itu biasanya lantai orang rumah Jepang, bukan untuk bakar putu ya. Kalau orang Jawa itu bakar roti, itu kelapanya buat, kulitnya buat bakar. Ini fungsinya sampai buat lantai, dan sampai ditemukan lagi untuk minyak goreng. Minyak kelapa diambil dari tengkoraknya, dari kulitnya kelapa, jadi minyak. Nah, itulah sifat kebutuhannya masing-masing. Maka kita putuskan, sabda Nabi SAW, ada dua orang yang rakus di dunia ini. Pertama adalah orang yang selalu rakus tiap hari, tiap malam memikirkan dunia dan harta bendanya. Sedangkan yang kedua adalah orang yang rakus untuk mendapatkan ilmunya. Sama-sama rakus. Kalau kita merakuskan diri pada dunia, ini diletakkan pada Allah Ta'ala sumber dosa dan sumber kesalahan dan sumber daripada malapetaka. Kalau kita mengambil ilmu itu kerakusannya, bertambah mulia, bertambah bahagia, bertambah senang, sebab Allah menjaganya. Beda. Yang kita bicarakan sekarang, kita didik anak kita, faktor pendidikan sampai dapat diploma, ijazah, selesai, mencari pekerjaan. Yang diinginkan pangkat, ya, pangkat. Sesudah berpangkat tadi, naik keinginannya, jabatan apa yang pantas untuk saya sesuai dengan sekolah kami. Sesudah dapat jabatan itu, yang keempat, akan berpikir bagaimana saya punya kekuasaan. Jadi direktris, direktur, presiden, komisaris, atau naik terus. Sesudah memiliki kekuasaan, di sini diakhirkan kerakusan, yaitu meletakkan dalam kesombongan. Tujuan hanya untuk dipandang oleh manusia. Coba kalau pemilihan presiden itu berapa juta dolar
berapa juta ringgit yang dibuang untuk mainkan jadi datuk atau jadi apa? Presiden. Uang banyak. Cari apa lagi? Cari nama. Sesudah beri kekuasaan ingin punya nama agar dikenal masyarakat. Walaupun tidak dikenal Allah, nggak masalah. Ini bedanya. Maka hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man ahabad dunya rasul kulli khati'ah. Apapun yang oleh seseorang itu cinta pada dunia, maka sumber pangkal dari segala dosa dan kesalahan. Coba. Berarti kita nggak boleh kerja. Bukan begitu. Saya senang punya murid yang punya jabatan dan kekuasaan, tapi tidak melupakan dari akhirat. Itu Rasulullah nggak senang sama orang bodoh, ya kan? Maka dengan demikian perlu diatur di program waktu kita. Karena kalau kita ini terus-menerus mengurusi dunia dan cinta pada dunia, akan membahayakan akhiratnya. Ini bahaya, warning. Kalau begitu terlalu akhirat, melupakan kewajiban-kewajibannya, membahayakan dunianya. Nanti, kalau akhirat, nggak mau kerja, nggak mau apa lagi? Nggak mau kerja, nggak mau dagang, nggak mau ini, malas, wirid aja. Bahaya dunia. Ya kan? Ada, kamu mau kawin dikasih wirid, dikasih pikir, kan? Lamar kamu, saya cuma tukang adat. Nggak mau, ya? Terus dilamar lagi. Saya ini ustad, tapi ustadznya nggak laku, mau nggak? Jadi ustadz banyak yang nggak laku. Nah, jadi gimana? Maka dengan demikian itu, untuk menyelamatkan dunia dan akhirat ini harus dimiliki keseimbangan dengan pengetahuan. Terus bagaimana ya Rasulullah? Kalau terlalu akhirat membahayakan dunia, kalau dunia membahayakan akhirat, maka di antara yang kedua itu kata Rasulullah SAW, carilah yang kekal. Nah, kita tanya sekarang, apa yang kekal? Salah, akhirat kekal. Salah. Jadi yang kekal adalah ilmu. Jadi dengan ilmu itu bisa membawa kita ke akhirat, juga bisa membawa kita urusan dunia. Maka doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bagaimana dunia kita supaya baik dan indah? Dengan apa? Dengan ilmu. Bagaimana akhirat kita mau hasanah? Dengan ilmu. Bagaimana kita supaya tidak diadab oleh kubur, adab jahanam? Dengan ilmu. Ilmu apa? Ilmu takwa kepada Allah. Enak ya? Kalau itu gak ngerti doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, tapi celananya pendek, rambutnya dikeriting sedikit lagi, keluar di jalan mobil. Itu akhirat apa dunia? Cocok apa enggak? Hah? Ketemu juga sama, jodohnya sama. Kalau udah yang begitu ketemunya juga yang tato-tato itu, perutnya ditato semua. Ya, sama kan? Allah itu maha adil. Kalau memang kamu yang senang begitu, kami temukan katanya. Kalau kamu senang yang orang yang soleh, ketemu di mana? Di majelis. Ya kan? Kalau artis ketemu sama artis, kalau pegawai sama pegawai
tukang parkir sama yang punya warung gede. Kalau setiap hari sih tukang parkir gede, akhirnya langganan kenal kawin, naik. Jadi sesuai. Jadi Allah meletakkan semua pasangan itu akan sama-sama. Pernah dengar nggak kamu burung dara kawin sama lembu? Ada? Pernah dengar? Udah, burung dara kawin sama burung gereja, ada? Nggak ada kan? Nah, itu yang disebut faulaika, mereka dalam golongan masing-masing. Paham sudah? Tergantung di mana kamu meletakkan hidup ini untuk mendapatkan. Kalau merubah nasib yang tidak mau begitu, mulai sore hari ini kemuliaan itu engkau akan dapatkan dengan ketakwaan. Jadi bukan dengan kekayaan, bukan dengan apa, tapi orang yang takwa dapat kemuliaan. Kau ingin kaya, engkau dapatkan kekayaan itu dengan qanaah, menerima yang semua ditakdirkan Allah, kamu pasti kaya. Yang dimaksudkan kaya ini hatinya sangat kaya. Banyak orang kaya bunuh diri, banyak orang kaya itu yang kena musibah terus menerus. Yang disebutkan kaya itu adalah yang merasa cukup dari apa yang diberikan Allah kepadanya. Amin. Kalau cukup itu kan sudah luar biasa. Beli pesawat cukup, tapi pesawat itu bukan pesawat tempur. Beli rumah flat cukup, nah, itu kan enak. Beli mobil cukup, itu namanya cukup. Jadi kalau Allah sudah memberikan kecukupan itu, sebab kata Nabi SAW, qanaah, menerima. Ya, kalau orang suka menerima itu, Masya Allah, suka menerima, bayangin, bukan suka memberi. Maka tadi saya katakan riyadhah itu melatih diri, kemudian dengan cara muraqabah mendekat kepada Allah, dengan cara bagaimana cara untuk mendekat kepada Allah itu mudah. Jangan tinggalkan sholat malam. Itu cara mendekat diri kepada Allah yang paling cepat. Bukan dengan zikir yang cepat atau dengan puasa yang cepat, tapi dengan bangun malam, mengambil air wudhu, menghadap kiblat, kemudian berdoa kepada Allah dengan tata cara pertama, minta ampun dulu. Kemudian setelah kita minta ampun, kita minta ampunkan dosa kedua orang tua kita. Kemudian kita berhajat kepada Allah. Fokus pada permintaan, misalkan kepingin beli kereta, fokus terus saya ingin punya kereta, terus ya. Jangan kereta belum dikasih pingin rumah belum dikasih akhirnya pingin jualan, macam-macam. Jadi konsentrasi fokus kepada satu permohonan. Jangan terlalu banyak, akhirnya jadi semuanya tidak karuan. Iya. Kalau ingin dapat istri yang soleh, ingin mendapatkan suami yang soleh, ya dikhususkan mintanya ya. Jangan kau datangkan kepada kami yang kami tidak menyukai. Jangan kau datangkan kepada yang membuat memudarat kepada kami. Jangan kau datang kepada kami untuk kehancuran. Maka Allah pilihkan yang baik. Apabila tidak mohon, berarti salah tangkap. 1 tahun, 2 tahun sudah ribut minta cerai.
banyak enggak sekarang. Baru kawin 6 bulan itu, dalam kondisi istrinya masih hamil, datang sama saya. Tuan guru, saya sudah gak cocok sama istri saya. Lu jawab, gak cocok. Kalau gak cocok gak hamil, udah hamil ngomong gak cocok. Maaf sudah. Kalau gak cocok gak jadi kawin. Tuh, baru 6 bulan kawin. 2 tahun, anak 1, 2, nah, cerai. Banyak yang datang sama saya, masih muda-muda ini, janda susah, bukan janda kaya, janda susah. Rumah belum punya, kontrakan belum punya. Itu akibat apa? Nah, tidak memahami Al-Quran dan tidak memohon kepada Allah, sehingga nasibnya selalu salah. Setiap mau benar salah lagi, mau benar salah lagi, jalannya nggak pernah benar, salah terus. Aneh kan? Nah, jadi kurang mendekat kepada Allah, dan yang terutama tidak pernah mendengar nasihat kedua orang tua. Nah, gitu. Jadi anak yang durhaka itu pasti nasibnya tidak akan pernah mendapatkan jodoh. Sekali lagi, kalau sudah membantah sama orang tuanya pasti susah jodohnya. Paham sudah? Dipilihkan sama orang tua itu bagus, kok milih lain? Nah, ini kan aneh. Paham sudah ya? Jadi kalau orang tua memilih itu sudah firasat, kalau ini anak saya jodohkan ini nanti masa depannya pasti bagus, tahu. Jadi firasat ibu itu orang tua itu tahu. Tapi kalau kamu yang milih sendiri, itu perlu dicurigai. Kenapa perlu dicurigai? Sebab apa? Bisa jadi kan cinta yang tidak punya makna. Ya. Coba kamu dulu pacaran, ya Allah, pacaran cinta setengah mati. Begitu saya 1, 2 punya anak, nggak tanya lagi kamu sayang nggak, belanjanya mana, begitu. Kami nggak tanya lagi gimana. Betul? Iya, jangan tertipu oleh cinta. Jadi cinta itu 30% saja. 30. Nah, jangan 100. Kalau putus nangis kamu nggak karu-karuan. Kalau 30 kan masih ada syaratnya 70. Makanya di situ Allah melarang ahabba ilaikum minallah wa rasulih fi jihadin fisabilillah. Aku cemburu kata Allah, Rasul cemburu. Aku lebih kau cintai kata Allah. Aku lebih kau rindukan Rasulullah, karena aku mencintai kamu melebihi diriku sendiri. Bahkan aku mati menyebutku mati. Nah, jadi Rasulullah cemburu kalau kamu cinta sama XX apa itu? Ya kalau sudah bekas namanya X-File. Iya, ganti lagi. Memangnya taksi ya Pak? Ya kan? Jadi tentukan pilihan bahwa inilah putusan yang paling bagus. Asal kau dapat cintanya Allah, cintanya Rasul, niscaya kamu dapat pasangan yang tidak pernah putus dalam hidupmu, dan ditentukan itu adalah jodohmu sendiri. Amin. Gitu. Ini 6 bulan kawin, 5 bulan saya dapat lagi. Dapat mana lagi? Kok tambah gak karuan begini dapatnya. Nah, ini katanya karena bahasa sudah janda, gimana kalau asal ngelamar sudah jadi, pokoknya ngawur, kamu tidak boleh begitu. Yang tentang kamu udah janda ya milih yang baik. Ini enggak, udah dapat yang buang yang dulu, kamu dapat lebih parah lagi dari yang dulu. Nah itu kan apa?
kurang berdoa kepada Allah, ya. Itu ini ceritanya demikian, petunjuk itu. Maka tidak bisa diobati kecuali dengan bertobat kepada Allah, dengan mandi tobat. Kemudian setelah tobat 2 rakaat, ya Allah saya mandi tobat kepadamu agar kau kembalikan kami jalan yang dapat ridho Allah. Insya Allah akan diberikan kemudahan itu kepada Allah. Karena waktunya sudah 1 jam, cukup 1 jam sudah. Maka di sini boleh nanti kita tanya jawab apa yang sekiranya yang ditanyakan. Jangan malu-malu, mumpung ada saya, ya. Jangan sampai disimpan sendiri, dijawab sendiri, dipikir sendiri. Nah, nanti penyakitan. Jadi kalau sama guru itu nggak boleh tertutup, harus ya terbuka dalam masalah sehingga itu gampang diselesaikan. Namanya musyawarah dan diskusi, sehingga kita baik urusan rezeki, baik urusan rumah tangga, baik urusan perjodohan, baik urusan nasib, tapi bukan peramal. Itu bukan urusan peramal. Baik urusan dunia, baik urusan akhirat, tanyakan pada ahlinya, yaitu disebut ulama-ulama itu. Untuk itu sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.